Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kembali lagi dengan AM Course pada video pembahasan latihan soal-soal Olimpiade tingkat SMA dan MA. Buat kalian siswa-siswi SMA atau MA yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN atau KSM, atau juga Bapak Ibu guru yang mungkin ingin membantu anak didiknya ya dalam bimbingan Olimpiade. Oke, ini adalah video kedua ya. Kita mulai dengan sebuah soal yang berada di bidang miring yang terhubung dengan pegas ya, dan berada pada bidang datar yang kasar. Bidang miring yang kasar. Oke. Jadi sebuah kotak bermassa M dihubungkan dengan pegas dan terletak pada suatu bidang miring kasar seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, koefisien gesek statik dan kinetik dianggap sama, yaitu 1. Pegas dianggap tidak bermassa dan ujung bawahnya dipasang pada dinding. Nah, jadi meskipun pegas tidak bermassa ya, ini diketahui K ya. Jadi artinya pegas konstantanya tetap dianggap ada gitu ya. Jadi ada konstanta, cuman massa pegasnya kita abaikan. Kemudian kotak ditekan ke bawah sejajar bidang miring sehingga pegas terkompresi sebesar L. Nah, di sini dia mulai kasusnya ya. Jadi kotak katanya ditekan ke bawah, anggap aja sampai sini ya, sehingga kotaknya itu pegasnya terkompresi sebesar L. Nah, kita tahu kalau pegas itu ditekan atau ditarik, maka akan ada gaya pegas ya. Jadi kita buat gaya pegas itu sesuai hukum Hooke, itu nilainya K kali L kalau kita butuh gaya pegas. Tapi kalau kita pandangannya energi ya, pegas yang ditekan atau ditarik itu akan punya energi potensial pegas ya. Energi potensial pegas rumusnya setengah kali K kali L kuadrat ya. Bisa L bisa X. Nah, di sini karena ditekannya sejauh L maka kita pakai L. Jadi pegas yang ditarik atau ditekan dia punya dua hal. Kalau kita mau kaitkan ke gaya, itu punya gaya pegas sesuai hukum Hooke. Kalau kita mau kaitkan ke energi, maka dia punya energi potensial pegas setengah K kali L kuadrat. Oke, kotak kemudian dilepas. Nah, ternyata setelah ditekan, kotaknya dilepas. Nah, tentukan nilai L sehingga kotak dapat kembali naik hingga posisi semula. Jadi posisi semula balok itu ada di atas ya. Karena ditekan ke bawah tadi, maka dia jadi menyimpan energi potensial sebesar setengah KL kuadrat. Nah, dengan energi potensial setengah KL kuadrat itu, dengan modal energi potensial pegasnya itu, maka balok ini bisa naik sampai ke posisi semula lagi di sini tadi di atas. Ya, ini artinya apa? Kalau kita buat secara energi ya, kita buat secara energi berarti energi potensial pegas itu setara dengan energi potensial gravitasi ya, karena balok itu harus naik lagi, berarti energi potensial pegas ini harus cukup untuk menjadi energi potensial gravitasi. Artinya harus cukup menaikkan benda ya. Menaikkan itu artinya ada perubahan ketinggian, berarti EP gravitasi. Ditambah lagi usaha untuk melawan gesekan. Nah, kita tahu ini tadi ada koefisien restitusi, ada koefisien gesek, maka ada gaya gesek. Nah, jadi logikanya adalah energi potensial pegas ini tadi, tertekannya pegas ini tadi, dia punya energi potensial. Nah, energi potensialnya ini ya harus cukup untuk energi yang disimpan pegas itu ya, harus cukup untuk menaikkan benda, berarti EP gravitasi, dan juga harus cukup untuk melawan gaya gesek yang muncul di sini. Ini ada gaya gesek yang muncul, maka harus cukup menjadi usaha untuk melawan gaya gesek ya. Atau kalau kita buat dengan kata-kata lain, EP pegas sama dengan EP gravitasi plus usaha yang dilakukan gaya gesek. Oke, gitu ya teman-teman. Ya udah, ini sisanya kita tinggal jabarkan aja rumusnya. Berarti setengah kali K kali L kuadrat sama dengan, nah, EP gravitasi itu aslinya memang M kali G kali H ditambah gaya gesek itu F gesek, usaha oleh gaya gesek, berarti usaha itu F kali S. Nah, F-nya pakai gaya gesek kaliin S ya. S-nya itu adalah L karena ketika gerak benda ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu jaraknya L.
Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah, di sini masalahnya adalah kita mau carinya L ya. M-nya variabel yang diketahui. Ingat ya, jawabannya harus dalam variabel yang diketahui ya. Jadi kita belum ada nilai H dan nilai F gas di sini. Maka kita cari dulu di bawah ini ya. Nah, kita tahu gaya gesek itu F gas itu rumusnya mu kali N, teman-teman. Nah, N-nya itu standar ya, standar. Jadi gaya normal di bidang miring di situ pasti setara dengan mg cos theta ya, standar. Berarti di sini langsung aja mu kali mg kali cos theta. Nah, ini udah aman untuk gaya geseknya. Kemudian H-nya nggak ada. Nah, ini kalau untuk mencari H kita gambar ulang di sini lah biar enak. Set, set, set gitu ya. Ini kita ambil potongan di mana baloknya bergerak aja ya. Jadi sebenarnya bidang miringnya sampai ke bawah, tapi ini kita ambil potongannya aja. Ini kemari tadi L gitu ya teman-teman ya. Ini sudutnya theta. Jadi bidang miring ini ya kemiringannya sama. Jadi di sini pun sudutnya theta. Nah, yang kita butuhkan adalah H yang ini teman-teman. Jadi H lokasi gini ya, kalau kita buat di sini nah di sini nih H-nya ya. Ini sudut tetanya. Ya, jadi lokasi atau ketinggian naiknya benda ya dari bawah ke atas, ini H-nya. Nah, secara trigonometri sederhana ya, H ini adalah L sin theta, teman-teman. Ya kan? Ya udah, ini tinggal kita masukkan. Ini tahu ya teman-teman dari mana L sin theta, karena nilai sin theta itu demi berarti H per L. Maka H-nya adalah L kali sin theta. Udah, kemudian kita tutup ini ya. Kita tuliskan ke sini teman-teman. Jadi di sini setengah kali K kali L kuadrat sama dengan M kali G kali H-nya adalah L sin theta ditambah F gas-nya adalah mu kali mg kali L lagi, kemudian ada cos theta. Gitu ya. Karena kita mau cari L ya teman-teman, di sini kebetulan L itu ada di semua ruas, jadi kita bisa coret aja L-nya 1. Karena kita mau cari L ya, terus mu-nya diganti 1 juga boleh ya teman-teman. Ini mu-nya ini nilainya 1. Ya, berarti hilang ya. Maka 2-nya kita kaliin ke sana bla bla bla, kita bisa tuliskan L. Bentar teman-teman. Ketutup ini ya, sudah. Jadi atau kita geser ke bawah sedikit ya. Oke, begini. Jadi L sama dengan mg sin theta. Mg-nya ada di dua tempat ya. Jadi kita bisa keluarin aja gini teman-teman. Mg sin theta tambah cos theta begini. Kemudian 2-nya jadi ke 2mg karena setengah dari ini tadi. Kemudian per di bawah nilai K. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini adalah yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan di nomor yang A gitu ya. Ini ini yang A tadi. L hingga kotak dapat kembali naik ke posisi semula ya. Jadi agar bisa naik ke posisi semula ya, maka efek dari ditekan pegas tadi itu sejauh L ya, ditekannya pegas sejauh L itu harus bukan harus sih ya, ditekannya pegas sejauh L itu memunculkan EP, energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini harus cukup untuk menaikkan benda setinggi H, itu artinya energi potensial gravitasi, plus harus cukup untuk melawan gaya gesek ya, melawan usaha oleh gaya gesek yang memperlambat benda atau yang menghambat benda. Nah, maka berdasarkan ini kita turunkan, kita dapatkan nilai L-nya yang ini. Ya, ini adalah L sejauh apa ditekan ya, sehingga bendanya bisa naik kembali. Coba perhatikan teman-teman, variabel jawabannya ini dalam variabel yang diketahui. K itu variabel yang diketahui, mg itu diketahui ya, m diketahui, g itu pasti diketahui karena konstanta, theta-nya juga diketahui. Maka jawabannya udah dalam variabel yang diketahui. Karena biasa olimpiade itu kalau esai ya, jawabannya harus dalam variabel yang diketahui. Kalau nggak boleh gitu ya.
Oke, sekarang kita selesaikan yang B ya. Tentukan nilai sudut kemiringan sehingga kotak dapat kembali meluncur turun. Nah, ini berarti begini teman-teman ya soalnya. Jadi yang B itu begini logikanya. Jadi yang B itu logikanya adalah ketika benda udah ada di atas lagi tadi, kalau kita gambar di sini, bendanya pegasnya udah berada pada kondisi teregang, jadi tidak tertekan, tidak tertarik ya, berarti nggak ada gaya pegas lagi. Maka kalau kita gambar ya, kita gambar ulang di sini. Jadi di sini cuman ada sisa mg sin theta teman-teman. Nah, kemudian ke atas sini itu ada gaya gesek. Nah, ini mungkin terlalu susah kita gambar di sini. Kita gambar yang lain aja ya, baloknya. Ini ada balok jadi ya. Oh, tahu jangan di sini. Agak ribet nih. Oke. Jadi sekarang kita gambar gini, set gitu ya. Jadi ketika baloknya itu udah ada di atas tadi, sekarang ada dua gaya yang bekerja teman-teman. Jadi ada kemari mg sin theta, kemudian ada ke atas ini adalah gaya gesek. Nah, jadi yang B ini tadi soalnya adalah agar kotak dapat kembali meluncur turun. Nah, agar bisa meluncur turun, maka syaratnya adalah mg sin theta, artinya gaya yang ke bawah harus lebih besar dari gaya gesek. Kalau mg sin theta-nya sama dengan gaya gesek, apalagi lebih kecil, ya sama dengan gaya gesek, maka bendanya tetap diam. Nah, ini mg sin theta harus lebih besar karena harus meluncur turun. Ya udah, di sini kita tinggal ganti mg sin theta-nya tetap ya. Gaya gesek itu yang tadi mu kali mg kali cos theta ya. Cos theta. Ya, tahu ya teman-teman, ini yang tadi ini, yang di sini. Set. Mu mg cos theta. Nah, di sini mg-nya boleh hilang aja, mu-nya bernilai 1 tadi teman-teman ya. Ya udah, ini mu-nya biar mu aja, nggak apa-apa sih. Berarti tinggal sekarang sin theta per cos theta sama dengan 1 karena mu-nya 1. Nah, sin theta per cos theta itu tentu nilai tan theta. Nah, tan theta-nya 1. Berarti apa? Kalau tan theta-nya 1, berarti theta-nya ya, berarti theta-nya sama dengan 45 derajat ya, 5 derajat ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentukan nilai sudut kemiringan hingga kotak dapat kembali turun. Nah, ini kok jadi sama dengan kita nih. Bentar, kita hapus. Dia bukan sama dengan, tapi lebih besar ya. Gini dia. Ya, jadi sin theta-nya lebih besar dari 1, tan theta-nya lebih besar dari 1, sehingga theta-nya harus lebih besar dari 45 derajat. Nah, jadi kalau ini berlaku ya, kalau sudut theta-nya lebih besar dari 45 derajat, maka baloknya akan kembali meluncur turun. Ya, kalau enggak baloknya tetap akan diam. Setelah tadi ditekan ke bawah, naik ke atas, dia akan turun lagi kalau kemiringannya lebih besar dari 45 ya. Udah, kemudian yang C sekarang. Seberapa jauh kotak dapat kembali meluncur turun? Nah, ini udah naik. Awalnya di atas, terus turun, terus dia ditanya mau naik lagi gitu ya. Jadi naik turun. Oke, kita tuliskan di sini. Jadi seberapa jauh kotak dapat kembali meluncur turun? Nah, sekarang malah mirip seperti yang A ya, tapi kebalikan gitu ya. Kebalikan ya. Jadi yang C, kalau kita gambar, sekarang baloknya itu sudah berada di atas. Set. Baloknya itu sudah berada di atas ya, tapi keadaan pegasnya tidak ketekan ya kan. Jadi pegasnya nggak ketekan, pegasnya juga nggak ketarik, jadi belum ada energi pegas di sini. Yang ada apa? Yang ada itu adalah energi potensial. Nah, anggap aja nanti baloknya bisa turun sejauh ke sini ya. Ini yang ditanya nih ya, seberapa jauh dapat kembali turun. Maka kita buat di sini harus berwarna
Ini set. Nah, ini anggap aja X. Karena dia nggak akan mungkin turun sejauh L yang tadi. Dia turunnya pasti lebih sedikit. Karena nggak ada yang dorong. Ini turun, dibiarkan turun sendiri. Ya. Nah, maka kalau kita buat di keadaan satu ini keadaan 1, ini keadaan 2 gitu ya. Di keadaan 1 ini dia cuman punya energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini akan berubah menjadi energi potensial pegas. Ya, karena energi potensial gravitasi ini yang menarik benda ke bawah akan menekan pegas. Ya, plus lagi usaha untuk melawan gesekan. Nah, gitu. Jadi energi awalnya adalah energi potensial gravitasi, ya. Dia harus cukup untuk menekan pegas plus melawan gesekan yang muncul selama gerakan. Jadi kita tahu di sini nih ada gaya gesek tadi. Ya, jadi mirip seperti yang A, tapi di sini energi awalnya energi potensial gravitasi. Kalau yang A tadi energi awalnya energi potensial pegas. Ya udah, ini sama kayak tadi kondisinya. Energi potensial gravitasi itu M kali G kali H. H-nya adalah ini kemari nih. Dan sesuai dengan logika tadi, H-nya ini adalah X sin theta gitu ya. Ini kalau kita buat set sini, ini adalah tetanya. Jadi H-nya adalah X sin theta. Nanti kita ganti. EP pegas itu adalah setengah kali K kali X kuadrat. Nah, ini X-nya sekarang yang ditanya. Nah, gaya usaha oleh gesek sama seperti tadi ya. Berarti gaya gesek dikaliin dengan S. Gitu. Ya, ini agak bersatu. Jadi plus gaya gesek dikali dengan S. Ya udah, ini tinggal kita masukkan. Berarti M kali G kali X kali sin theta sama dengan setengah kali K kali X kuadrat ditambah, nah gaya gesek itu adalah mu kali mg kali cos theta kali in S. Oh sorry, ini S nya itu langsung kita ganti dengan jarak ya, yaitu X. Nah, sama kayak tadi lah ya. Jadi ini kaliin X, ini juga kaliin X ya, karena gaya gesek itu bekerja sepanjang balok bergerak. Nah, balok bergeraknya sejauh X kayak tadi. Ya udah, ini tinggal kita coret variabel yang sama. Ini X-nya sama, X-nya sama, X-nya sama. Jadi tinggal yang kuadrat ini tadi hilang kuadratnya aja gitu. Maka sisanya adalah mg sin theta sama dengan setengah kx tambah mu-nya itu 1 tadi dalam soal, jadi nggak perlu ditulis lagi, mg cos theta. Ya, ini kita bawa ke kiri, berarti kita langsung tuliskan juga boleh sih sebenarnya. Mg sin theta dikurang cos theta gitu ya, dikeluarin mg-nya, kemudian per k ke bawah, kemudian ini sama dengan masih setengah x, atau langsung aja ya teman-teman. Berarti ini dikali 2 sama dengan X. Ya, bentar. Ini agak saya kurang puas kalau tulisannya begini. Kita tulis begini aja. Ini cos theta tadi ya. Oke. Jadi kalau kita buat langsung aja hasilnya ya teman-teman. X sama dengan berarti 2 dalam kurung, enggak dalam kurung, 2 mg dalam kurung sin theta kurang cos theta tutup kurung per gitu ya, per K ya, gitu teman-teman. Jadi hasilnya ini mirip seperti hasil yang A tadi. Coba kita lihat hasil yang A set di sini. Jadi mirip sekali hasilnya ini ya, set 2 mg, ini juga 2 mg, kemudian sin theta, tapi yang ini plus, yang ini min. Nah, gitu aja bedanya ya. Per K juga sama-sama per K. Jadi ini juga K, cuman jelek kayaknya. Kita ganti aja per K gitu. Nah, jadi mirip ya, cuman ada plus 1, yang satu lagi minus. Nah, ini adalah soal yang dikaitkan ke energi, ada gesekannya juga ya. Kemudian ada sedikit sin cos tan, ada sedikit trigonometri di cari ketinggian tadi.
Oke, teman-teman, jadi soal olimpiade itu biasanya begini, jadi dia nggak satu konsep, jadi dia dicampur-campur konsepnya. Jadi pastikan teman-teman yang persiapan untuk olimpiade itu udah menguasai konsep-konsep kecilnya ya, konsep-konsep dasarnya, sehingga ketika ada soal yang dicampur-campur begini, teman-teman bisa mudah memahami. Oke, semoga bermanfaat ya. Tunggu postingan video selanjutnya. Ya, silahkan di komen di bawah aja kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan ya, atau ada request mungkin mau bahas tentang teori apa, materi apa gitu, boleh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.